Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang terkait dengan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi produsen, konsumen, ataupun juga terkait dengan distribusi. Baik, sekarang kita langsung saja untuk baca soal yang pertama ini. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah apakah A membayar pajak rumah tangga, B memiliki tabungan, C menggunakan faktor produksi untuk berproduksi, D membeli barang jadi untuk karyawannya, E menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Baik, di sini pertanyaannya sudah jelas Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ekonomi yang terkait dengan produsen. Nah, apa itu produsen Bapak Ibu? Produsen itu adalah orang yang melakukan atau menambahkan nilai suatu barang. Itu barang. Atau lebih jelasnya adalah orang yang memproduksi barang. Orang yang memproduksi barang. Orang yang memproduksi barang. Kenapa di sini kita sebut orang Bapak Ibu? Karena dia disebutkan produsen. Nah, kalau produsen berarti orang yang membuat. Kalau produksi itu adalah kegiatan di dalam menghasilkan suatu barang atau membuat barang. Nah, produsen itu orangnya, produksi itu kegiatannya. Nah, berarti di sini manakah yang termasuk ke dalam perilaku rumah tangga produsen? Apakah A membayar pajak rumah tangga? Tentu yang A ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Kalau membayar pajak rumah tangga ini termasuk kepada konsumen ya. Kenapa dia konsumen? Karena dia membayar pajak. Nah, pajaknya apa? Pajak rumah tangga. Misalkan apa ya? Misalkan listrik, misalkan membayar PBB-nya, itu adalah termasuk kegiatan konsumen Bapak Ibu ya. Berikutnya, di sini ada memiliki tabungan. Nah, memiliki tabungan ini juga termasuk ke dalam kegiatan konsumen Bapak Ibu. Kenapa kok konsumen? Nah, kenapa konsumen? Karena orang yang memiliki tabungan itu menggunakan jasa bank. Ya, menggunakan jasa bank. Nah, karena dia menggunakan jasa berarti dia termasuk kepada perilaku konsumen. Berikutnya yang C, menggunakan faktor produksi untuk berproduksi. Nah, yang C ini adalah jawaban tepat Bapak Ibu. Kenapa tepat? Karena dia menggunakan faktor produksi untuk berproduksi. Dia menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang terbarunya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Kemudian yang D, membeli barang jadi untuk karyawannya. Nah, kalau dia memberi barang jadi untuk karyawannya, berarti ini termasuk kepada perilaku konsumen. Kenapa konsumen? Ya karena dia membeli barang, kemudian dibagikan. Nah, itu termasuk konsumen. Dia adalah pengguna barang atau jasa. Yang ingin menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Menginvestasikan dana kepada lembaga keuangan juga termasuk kepada konsumen. Kenapa konsumen? Karena dia menggunakan jasa bank untuk melakukan kegiatan konsumennya, yaitu menabung misalkan, atau menginvestasikan dananya. Berarti dia adalah konsumen, menggunakan jasa bank. Baik Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa kami mengadakan Bimbel Pretest PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nanti untuk soalnya kita akan berikan soal asli sesuai FR tahun 2023 dan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023 juga. Jadi semua yang kita bahas itu merupakan sesuai dengan kisi-kisi. Nah, nanti di Bimbel Bapak Ibu akan mendapatkan 10 pertemuan. Ya, 10 pertemuan itu kita akan bahas mulai dari PPT, RPP, PTK, MAPEL, ada MAPEL IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika,
Kemudian kita bahas pedagogi, perkembangan peserta didik, teori belajar dan lain-lainnya. Kita akan bahas semuanya di sini dari kisi-kisi 1 sampai kisi-kisi 120. Kita akan bahas secara detail dan jelas di bimbelnya. Nah, kemudian dari semua pertemuan tersebut kita akan bahas materi terupdate soal asli SOFR 2022 dan 2023 dan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel, file soal plus pembahasan serta 10 mini tryout. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa bimbel kami sudah terpercaya. Silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi terlengkapnya, silahkan nanti di deskripsi saya akan sediakan link informasi lengkap terkait dengan bimbel yang kami telah laksanakan ataupun yang akan kami laksanakan. Untuk biayanya hanya Rp200.000, pelaksanaan nanti di bulan Mei tahun 2023. Untuk pendaftaran, daftar pretest, nama, nomor WA, kirim ke nomor WA kami di 081803 358023. Kami nanti akan menggunakan Google Meet sebagai media untuk pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu ya. Analisis perilaku konsumen dan perilaku produsen. Baik, kita lihat. Perilaku produsen ditunjukkan nomor titik-titik. Nah, manakah yang termasuk kepada perilaku produsen? Produsen tadi kita sudah jelaskan di slide pertama bahwa produsen itu adalah orang yang berkegiatan atau orang yang melakukan atau menambah nilai suatu barang, atau menghasilkan barang. Nah, jadi yang mana yang termasuk perilaku produsen? Apakah yang pertama, Bu Widati membuka usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. Nah, Bu Widati ini membuka usaha warung makan. Ini termasuk kepada perilaku produsen. Kenapa perilaku produsen, Bapak Ibu? Karena dia membuat makanan di situ. Nah, jadi kan dia menambah nilai suatu barang. Apa yang ditambah nilainya? Misalkan saja nasi, beras, itu kan dijadikan sebagai nasi, kemudian tempe dijadikan menjadi sambal tempe, kemudian dijual. Nah, itu termasuk kepada perilaku produsen karena dia membuat makanan. Yang kedua, berarti yang satu termasuk ya. Berarti yang satu ini sudah benar di antara A, B, dan C. Berarti yang jawaban D dan E otomatis salah. Yang kedua, Pak Endun mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. Nah, yang kedua juga termasuk Bapak Ibu karena dia membutuhkan bahan baku untuk membuat usahanya atau membuat barang. Karena di sini dia menekan harga pokok usaha. Berarti di sini sudah jelas usaha, kemudian di sini ada bahan baku. Jadi ini adalah perilaku produsen. Jadi yang kedua juga termasuk 1 dan 2, berarti di antara A dan B, berarti yang C salah. Sekarang di antara 3 dan 5. Kita lihat yang 3. Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar. Nah, perilaku dari Bu Mira ini merupakan perilaku konsumen karena dia membandingkan harga ya. Jadi itu merupakan perilaku konsumen. Jadi jawaban nomor 3 salah. Berarti jawaban A itu otomatis salah. Jadi yang benar tentu adalah jawaban B. Coba kita lihat yang nomor 4 dulu. Kita analisis yang keempat ini termasuk kepada perilaku konsumen atau produsen. Untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Nah, Pak Wahyu menyisihkan setiap pendapatannya setiap bulan ke bank. Nah, berarti kalau dia menggunakan jasa bank di sini termasuk kepada konsumen. Konsumennya bentuk apa Bapak Ibu? Yaitu dalam bentuk menggunakan jasa bank. Jadi yang 4 salah ya.
Yang lima, sebagai pengusaha Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Nah, ini juga termasuk ke dalam perilaku produsen. Produsen. Oke, jadi yang benar adalah 1, 2, dan 5, Bapak Ibu. Oke, mantap. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya.